Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya yang saleh dan salehah kelas 6. Semoga kalian semua senantiasa berbahagia di rumah bersama keluarga dalam kondisi yang sehat dan afiat. Amin Allahumma amin. Oke, bertemu kembali dengan pelajaran fikih ya bersama Pak Mus. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang hukum jual beli. Nah, sekarang kita akan belajar tentang rukun dan syarat sah jual beli. Oke, tapi sebelum kita berlanjut ya, mari awali pertemuan kita hari ini belajar kita dengan bacaan basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim. Anakku semuanya, ada yang sudah tahu apa arti rukun? Yuk, kalau sholat ada rukun, zakat ada rukunnya, puasa ada rukunnya, jual beli pun ada rukunnya. Apa itu rukun? Ya, rukun adalah sesuatu yang harus ada di dalam jual beli. Jadi ketika salah satu poin dari rukun ini tidak ada, maka jual belinya tidak bisa dilakukan. Oke, apa saja rukun jual beli anak-anak? Oke, kita lihat berikut ini ya. Rukun jual beli. Sebagian besar ulama ya menyampaikan bahwa rukun jual beli itu ada 5 macam. Yang pertama adalah harus ada penjual. Yang kedua, ada pembeli. Yang ketiga, ada barang yang diperjualbelikan. Yang keempat, ada alat untuk tukar atau alat menukar dalam kegiatan jual beli. Ayo, kira-kira apa anak? Ya, uang ya. Oke. Dan yang kelima, dalam jual beli harus ada akad ya, yang terdiri daripada ijab dan qabul. Ijab adalah perkataan penjual dalam menawarkan barang dagangannya. Misal, saya akan jual barang ini atau sepeda ini seharga 100.000. Nah, maka kemudian pembeli mengucapkan qabul ya. Misal, oke, saya beli barang itu seharga 100.000. Deal. Nah, itu namanya akad yang terdiri dari ijab dan qabul. Sekali lagi, ijab adalah ucapan penawaran barang dagangan dari penjual, sedangkan qabul adalah perkataan pembeli dalam menerima tawaran jual beli tersebut. Oke. Nah, sekarang bagaimana jika kita jual beli di swalayan misal? Kan tidak ada perkataan saya jual, saya beli, kan gitu ya. Oke, nah menurut Imam Nawawi, salah satu ulama ahli fiqih yang terkenal, beliau berpendapat bahwa ijab dan qabul tidak harus diucapkan, tetapi kehendak sesuai dengan adat kebiasaan. Yang penting kedua penjual dan pembeli itu sudah saling memahami transaksi. Oke ya. Nah, setelah kita tahu rukun jual beli, sekarang apa itu syarat sah jual beli? Nah, jadi bila rukun sudah terpenuhi, sekarang bagaimana agar jual beli tersebut menjadi sah? Maka harus terpenuhi juga syarat-syaratnya. Nah, yang pertama nih, syarat penjual dan pembeli. Nah, syarat penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli juga harus memenuhi syarat atau kriteria. Oke, bagaimana? Yang pertama, penjual dan pembeli harus baligh. Baligh artinya sudah dewasa. Ya, sudah memahami hukum jual beli. Nah, bagaimana dengan anak-anak yang belum baligh? Nah, sebagian besar ulama berpendapat anak-anak yang belum baligh yang sudah mampu memahami jual beli boleh jual beli dalam hal-hal yang ringan untuk tujuannya untuk mendidik jual beli. Contoh, anak kelas 1 MI membeli permen di kantin, anak kelas 2 MI membeli jajan di kantin, itu boleh, tujuan untuk mendidik praktek jual beli. Oke, syarat yang kedua, penjual dan pembeli harus berakal sehat. Maka orang syafeh atau orang yang akalnya tidak sempurna ya, seperti orang gila, kemudian orang yang agak
itu tidak boleh melakukan jual beli. Oke, syarat yang ketiga, bagi penjual dan pembeli harus orang yang tidak mubadir, orang yang tidak suka pemborosan. Artinya apa? Orang yang tidak suka menghamburkan harta yang tidak ada manfaatnya. Oke, syarat yang ketiga, tidak ada pemborosan. Syarat yang keempat, penjual dan pembeli harus suka sama suka atau saling rela, yakni mereka harus atas kehendak sendiri, tidak dipaksa oleh orang lain. Oke, itu syarat penjual dan pembeli. Berikutnya adalah syarat sah barang yang diperjualbelikan. Bagaimana barang yang diperjualbelikan? Harus memenuhi syarat juga. Yang pertama, barang itu harus suci. Ya, suci dari bukan najis, ya, bukan barang yang najis seperti bangkai, babi dan sejenisnya. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan harus barang yang bermanfaat. Yang ketiga, barang itu adalah milik sendiri, ya, atau milik yang merupakan kuasa atau diberi kuasa oleh orang lain. Yang keempat, ya, barang itu jelas dapat dikuasai oleh penjual dan pembeli. Yang kelima, ya, syarat barang yang diperjualbelikan adalah barang itu dapat diketahui oleh kedua belah pihak. Ya, diketahui apanya? Ukurannya, timbangannya, jenisnya, sifatnya, dan harganya. Nah, tentu ya. Kemudian syarat berikutnya adalah ijab kabulnya harus bagaimana? Ya, berikutnya adalah syarat ijab kabul. Nah, yang pertama, kabul harus sesuai dengan ijab. Ya, jadi penerima tawaran harus sesuai dengan yang ditawarkan. Nah, yang kedua, ada kesepakatan antara ijab dan kabul pada barang yang ditentukan mengenai ukuran dan harganya, saling sepakat ya. Yang ketiga, di dalam akad itu tidak dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan akad. Contoh, Mas, saya mau jual beli ini ya kepadamu, tapi jika saya menemukan uang. Nah, itu kan tidak ada kaitannya antara menjual dan menemukan uang. Oke, yang terakhir syarat akad ya. Ini tidak boleh berselang lama. Ya, begitu penawaran, pembelian, artinya tidak terlalu lama. Karena apa? Karena jika terlalu lama ya, ini termasuk masih berupa janji ya, bukan sebuah kenyataan untuk akad jual beli. Demikian anakku semuanya ya, rukun dan syarat jual beli. Bagi kalian yang masih ada pertanyaan ya, nanti bisa dikirim pertanyaan ya lewat komentar atau kalian langsung capri ke WA Pak Guru. Oke anakku semuanya ya, sekian pertemuan kita hari ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar. Mari pertemuan kita hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat.